Shalom jemaat SLCC yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa bahwa kita semua ada dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik, dipelihara, disertai, dan diberikan pertolongan oleh Tuhan. Bertemu lagi dalam program Sapa Senja, dan sore hari ini saya rindu untuk membagikan tentang tidak kecewa. Di dalam Markus 10 ayat 22, demikian firman Tuhan. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Kita tahu bahwa ini cerita tentang anak muda yang kaya, yang dia mencoba untuk mengikut Yesus, tetapi Yesus memberikan syarat bahwa dia harus menjual seluruh kekayaannya, meninggalkannya, memberikannya kepada orang miskin, lalu dia bisa mengikut Yesus. Tetapi belum dia mengikut Yesus, baru mengetahui syaratnya, dia sudah mengurungkan niatnya, dia sudah membatalkannya, dan akhirnya tidak mengikut Yesus. Dikatakan di sini, ia menjadi kecewa. Dan kemudian juga ada di dalam Yohanes 6 ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kekecewaan adalah satu alasan seseorang itu berhenti untuk mengikut Yesus. Dan saya berdoa, saya berharap, saya ingin men-sharingkan sore hari ini supaya kita tidak menjadi orang-orang yang kecewa, tetapi kita menjadi orang-orang yang terus bertahan mengikut Yesus. Ada orang-orang yang baru mengikut Yesus, dia di awal-awal mengikut Yesus dia kecewa, akhirnya dia mengundurkan diri. Dia tidak lagi mengikut Yesus. Bahkan ada orang yang sampai sudah menjadi murid Yesus, dikatakan di sini, itu pun ada kemungkinan untuk meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, ada 3 hal di sini yang saya ingin bagikan, bagaimana supaya kita tidak kecewa. Dan kekecewaan itu seringkali terjadi ketika apa? Ketika doa kita tidak dijawab, ketika keinginan kita tidak dikabulkan, ketika harapan kita tidak terwujud. Itu seringkali membuat orang kecewa. Tetapi di poin pertama saya ingin bacakan firman Tuhan di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi yang pertama, supaya kita tidak kecewa adalah kita menjadi pribadi yang sering mengintrospeksi diri, ya. Karena dikatakan di sini, yang membuat doa kita tidak dijawab, keinginan kita tidak terkabul, harapan kita tidak terwujud, itu bukan karena tangan Tuhan kurang panjang, bukan karena Tuhan tidak mampu untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita di sini dikatakan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kita dan Tuhan adalah kejahatan kita, adalah dosa kita. Ya, saya sampai saat ini terus belajar untuk menjadi pribadi yang selalu mengintrospeksi diri, selalu bahkan saya bertanya kepada istri saya, apa yang kamu lihat salah dalam kehidupan saya? Apa yang mungkin menjadi dosa dalam kehidupan saya? Dan saya bertobat. Ketika seseorang itu mengalami doa yang tidak terjawab, harapan tidak terkabul, keinginan tidak terwujud, seringkali orang kecewa dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Nah, janganlah kita menjadi orang yang meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika ada doa, ada harapan, keinginan yang tidak terwujud, marilah kita mengintrospeksi diri. Apa yang salah dalam kehidupan kita? Ketika kita mengintrospeksi diri dan kita bertobat, kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan kita tidak mempersalahkan Tuhan akan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Roma 10 ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka bersungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Yang kedua adalah tidak mengerti firman Tuhan dengan benar. Dan begitu banyak orang yang akhirnya kecewa karena tidak
mengerti firman Tuhan dengan benar dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Ada dua pemahaman akan firman Tuhan yang saya lihat ini salah dan itu fatal, dan akhirnya membuat orang yang ikut firman Tuhan dengan pengertian seperti itu, pengertian yang salah, pengertian yang tidak benar, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Yang pertama, mungkin kita tahu di dalam Matius 6 bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa miskin di situ adalah miskin rohani, menyadari bahwa dirinya mempunyai kebutuhan rohani, bukan miskin yang sebenarnya. Tapi saya melihat sendiri bahwa ada orang yang hidupnya dia memaksakan dirinya dalam kemiskinan. Dia bilang, saya ini harus miskin secara materi, bukan secara rohani. Itu pemahaman yang salah. Dan akhirnya orang itu terus-menerus, tanda kutip ya, memaksakan saya tuh harus miskin. Nah, sampai kapan orang yang hidup dalam kemiskinan, kesusahan, akan terus bertahan mengikut Tuhan? Saya khawatir orang itu akan suatu saat kecewa. Dan dia menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan firman Tuhan. Saya harus miskin, saya sudah miskin, tetapi kenapa hidup saya kok seperti ini? Saya tidak berbahagia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga orang yang salah mengerti mengenai 30, 60, dan 100 kali lipat. Ada orang yang mengerti firman Tuhan ini adalah menabur. Saya menabur misal 1000, saya akan menuai 60 kali lipat, 30 kali lipat, 100 kali lipat. Tetapi kok tidak balik-balik uang saya? Saya sudah melihat praktek-praktek seperti itu, dan banyak orang yang kecewa karena uangnya ditabur, ya, tetapi tidak balik lagi. Dia menabur dalam motivasi yang salah, dalam pemahaman firman Tuhan yang salah. Akhirnya ia kehilangan uang itu, ia kecewa dan bisa saja meninggalkan Tuhan karena pemahamannya akan firman Tuhan tidak benar. Nah, yang ketiga, bagaimana orang itu bisa kecewa dan meninggalkan Tuhan? Matius 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Yang ketiga adalah tidak mengenal Tuhan dengan benar. Tidak mengenal Tuhan dengan benar akan bisa menimbulkan kekecewaan ketika ada sesuatu yang terjadi dan kita tidak memahaminya. Maka orang itu bisa saja meninggalkan Tuhan. Ya, saya berdoa, saya berharap bahwa kita mengenal Tuhan kita dengan benar. Ada waktu saya pernah ditegur Tuhan secara keras, sangat keras bahkan. Bahkan saya merasa, Tuhan, kenapa ini terjadi dalam kehidupan saya? Tapi saya mengerti dan saya berusaha memahami, oh iya, ini karena Tuhan mengasihi saya. Saya mengenal Tuhan, saya belajar mengenal Tuhan. Oh, karena Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi saya, maka Tuhan menegur saya di dalam Wahyu 3 ayat 19. Tuhan menegur saya, Tuhan menghajar saya, dan saya tidak mengeraskan hati. Saya bertobat akan kesalahan saya. Dan saya mulai mengenal Allah dengan benar, terus belajar bahwa ketika saya salah, Tuhan menegur saya, dan itu wujud kasih, bukan hukuman Tuhan kepada saya. Nah, saya berdoa kita menjadi pribadi-pribadi yang terus mengintrospeksi diri kita. Kita memahami firman Tuhan dengan benar, dan kita memahami atau mengenal Allah dengan benar, supaya kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang kecewa, tetapi kita terus bertahan mengikut Yesus sampai kita berpulang kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati.